Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Rahmadewi dari kelas Meril D3 Teknik Rongsen, Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang instrumen MRI dan prinsip dasar pencitraan MRI. Pengertian MRI. Magnetic Resonance Imaging atau yang disebut dengan MRI merupakan suatu teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Untuk mengetahui lebih lanjut, Magnetic Resonance Imaging atau yang disebut dengan MRI adalah suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet berkekuatan antara 0,064 sampai 15 Tesla. 1 Teslanya yaitu sama dengan 1000 Gauss, dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Dari pencitraan resonansi magnetik adalah fenomena resonansi magnetik dari inti benda. Resonansi magnetik sendiri adalah getaran inti atom atau nukleon karena adanya penyerahan momen magnetik inti dari bahan oleh medan magnet luar dan rangsangan gel EM yang tepat dengan frekuensi gerak gangsing inti tersebut. Dalam banyak kasus, MRI dapat memberikan informasi mengenai struktur dalam tubuh pasien secara terpadu daripada sinar X, USG, ataupun CT scan. Oleh karena itu, MRI juga dapat menunjukkan citra detail yang tidak dapat dilihat dengan metode pemandaian lainnya. Mesin MRI yang digunakan memiliki panjang berkisar antara 1,5 sampai 2,5 meter. Dalam perkembangan MRI, teknologi MRI pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli radiologi dari Amerika Serikat yang bernama Paul Christian Lauterbur dari tahun 1929 sampai tahun 2007, yang berhasil memperoleh penghargaan Nobel bersama Peter Mansfield atas hasil risetnya di bidang MRI pada tahun 2003. Kemudian, seiring dengan perkembangan teknologi, MRI dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kanker pada stadium awal maupun untuk mengetahui perkembangan kanker saat menjalani kemoterapi. Oleh karena itu, kini para ahli kesehatan lebih memilih untuk menggunakan MRI karena paparan gelombang magnetik yang sangat kuat disertai dengan gelombang radio untuk menghasilkan gambar yang sangat detail pada bagian dalam tubuh pasien. Selanjutnya, instrumen MRI. Yang pertama yaitu magnet. Magnet atau yang disebut dengan magnet utama
adalah magnet yang memproduksi kuat medan yang besar dan mampu menginduksi jaringan atau objek. Medan magnet yang digunakan untuk diagnosis medis mempunyai jangkauan antara 0,1 Tesla sampai 3,0 Tesla. Magnet utama berfungsi sebagai penghasil medan magnet untuk mensejajarkan inti atom hidrogen yang tadinya acak di dalam tubuh. Ada 3 jenis magnet pada pesawat MRI, yaitu A. Magnet permanen. Magnet permanen dapat menghasilkan kekuatan medan magnet hingga 0,3 Tesla. Medan magnet ini dibuat dengan cara menginduksi medan magnet pada sebuah bahan ferromagnetik. Magnet ini berukuran besar, sebesar drum minyak, dan beratnya mencapai 100 ton atau 20 pounds. Desain tertutup dan berbentuk huruf C. Homogensitasnya tinggi dan seluruh rumah magnet dibuat dari besi sehingga berat dan sukar dipindahkan. Adapun kelebihan dan kekurangan pada magnet permanen. Kelebihan dari magnet permanen yaitu lebih nyaman karena lebih terbuka, tidak butuh listrik, irit biaya perawatan mudah, arah magnet ke atas dan ke bawah. Kekurangan dari magnet permanen yaitu menghasilkan sinyal yang lemah, kualitas citra rendah, pesawat MRI sangat berat, medan magnet yang dihasilkan relatif kecil yaitu 0,3 Tesla. B. Magnet resistif. Magnet resistif dapat menghasilkan medan magnet dengan kekuatan 0,2 Tesla sampai dengan 0,4 Tesla. Medan magnet resistif dibuat berdasarkan arus listrik yang dialirkan melalui kawat yang dililitkan pada bahan ferromagnetik, sehingga medan magnet akan timbul di sekitar kawat. Tetapi untuk terus mengalami magnetisasi, maka memerlukan daya listrik yang kontinu agar membuat medan magnet yang terbentuk kuat. Beratnya kurang dari 100 ton. Magnet resistif ada 2 jenis, yaitu yang pertama iron core, yang kedua air core. Iron core atau yang disebut dengan inti besi merupakan gabungan antara permanen magnet dan iron core. Inti magnet atau yang disebut dengan yoke digunakan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Bodinya seperti permanen magnet, tetapi tidak menggunakan keramik bricks. Sama seperti air core, memerlukan banyak power listrik dan air pendingin. Yang kedua yaitu air core atau yang disebut dengan inti udara. Lebih ringan tetapi hanya menghasilkan medan magnet 0,2 Tesla. Membutuhkan power listrik yang lebih tinggi dibanding iron core. Dapat dimatikan apabila tidak digunakan. Adapun kelebihan dan kekurangan pada magnet resistif. Kelebihannya yaitu kos pengadaan murah, kos pemeliharaan murah, bisa dimatikan saat tidak digunakan. Kekurangan dari magnet resistif yaitu memerlukan power listrik yang tinggi, medan magnet yang dihasilkan relatif kecil, memerlukan pendinginan,
medan magnet tidak stabil. C. Magnet superkonduktor. Magnet superkonduktor dapat dihasilkan kekuatan medan magnet hingga 7 Tesla. Hampir sama dengan magnet resistif, medan magnet dihasilkan dengan lilitan kawat yang besar. Kawat terbuat dari bahan niobium titanium yang kalau didinginkan sampai 9,5 derajat Kelvin akan kehilangan tahanan listrik. Magnet superkonduktor menggunakan sirogen yang berupa helium cair dan bahan ferromagnetik sebagai penghasil medan magnet dan ditambahkan nitrogen cair sebagai pendingin. Adapun kelemahan magnet superkonduktor yaitu penggunaan sirogen dapat berisiko, perawatan dan pemeliharaannya relatif mahal. Yang kedua yaitu radiofrekuensi. Yang kedua yaitu koil radiofrekuensi. Koil radiofrekuensi merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima radiofrekuensi. Berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu surface coil dan volume coil. Ia terlibat dalam bentuk nuklei, memilih irisan, dan menerapkan gradien sinyal akuisisi. Ada beberapa jenis berdasarkan fungsi dan jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu coil tubuh, coil kepala, coil vertebra, coil leher, coil keni, coil wires, coil shoulder, coil bridge, coil endocavitary, misalnya composite atau endoraginal, coil peripheral vascular, coil fleksibel, dan coil temporomandibular joint atau yang disebut dengan TMJ. Gradien magnet digunakan untuk menghasilkan variasi nilai medan magnet sehingga sinyal yang dihasilkan oleh tubuh pasien dapat diketahui lokasinya. Yang keempat ada perangkat komputer atau sistem komputer. Berfungsi untuk menjalankan proses digitalisasi pencitraan MRI dan sebagai sistem kontrol perangkat MRI selama proses pemeriksaan. Yang kelima yaitu patient handling system. Perangkat yang digunakan untuk menempatkan dan mengatur posisi pasien di pesawat MRI, yaitu meja pemeriksaan dengan bahan ferromagnetik. Dibutuhkan juga perangkat tambahan untuk keamanan dan kenyamanan pasien, yaitu belt, erapula, alarm pasien, monitor pasien, dan perangkat komunikasi dengan pasien. Berikut ini gambar MRI scanner komponen. Kemudian jenis-jenis MRI. Ada open MRI dan close MRI. Open MRI terbuat dari magnet permanen dan magnet resistif ion core. Merupakan pesawat yang lebih nyaman, tidak mengkukung atau mengengkang, dan kurang berisik bila dibandingkan dengan pesawat close MRI. Cenderung menghasilkan gambar tidak sebaik close MRI, tetapi open MRI akan menjadi pilihan pasien
bagi yang memiliki fobia terhadap ruang tertutup atau yang disebut dengan klaustrofobia. Closed MRI terbuat dari bahan magnet resistif air core dan magnet superkonduktor. Menggunakan magnet yang kuat dengan kekuatan medan magnet yang lebih tinggi, yang memungkinkan untuk menghasilkan gambar yang lebih detail dan mampu menggambarkan lapisan dengan lebih tipis dari irisan otak. Berikut ini gambar jenis MRI, open MRI, dan closed MRI. Prinsip dasar pencitraan MRI. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yang mengandung 2 atom hidrogen yang memiliki no atom ganjil, yang pada intinya terdapat 1 proton. Inti hidrogen merupakan kandungan inti terbanyak dalam jaringan tubuh manusia. Dalam aspek klinisnya, perbedaan jaringan normal dan bukan normal didasarkan pada deteksi dari kerelatifan kandungan air atau yang disebut dengan proton hidrogen dari jaringan tersebut. Proton-proton memiliki perilaku yang hampir sama dengan perilaku sebuah magnet, sebab proton merupakan suatu partikel yang bermuatan positif dan aktif melakukan gerakan mengitari sumbunya secara kontinu. Secara teori, jika suatu muatan listrik melakukan pergerakan, maka di sekitarnya akan timbul gaya magnet dengan memiliki proton-proton dapat diibaratkan seperti magnet-magnet yang kecil. Proses pembentukan gambar MRI. Proses pembentukan gambar pada pemeriksaan MRI adalah pasien diletakkan dalam medan magnet yang kuat, selanjutnya dipancarkan sebuah gelombang radio. Ketika gelombang radio dimatikan, pasien memancarkan sinyal yang berasal dari proton-proton tubuh pasien, dan sinyal tersebut akan diterima oleh antena dan dikirim ke sistem komputer untuk rekonstruksi menjadi gambar. Secara singkatnya terjadi proton memiliki arah yang acak, kemudian diberi medan magnet, kemudian proton menjadi searah, kemudian proton diberi radiofrekuensi, kemudian radiofrekuensi diserap oleh foton. Kemudian arah magnet berubah 90 derajat mengalami pergerakan presisi. Lalu radiofrekuensi dimatikan. Kemudian proton kembali ke arah semula. Lalu radiofrekuensi dilepas. Radiofrekuensi ditangkap oleh koil lalu dikumpulkan di komputer dan diolah menjadi sebuah citra. Cara kerja MRI. Putaran yang pertama yaitu putaran nukleus atom atau molekul otot disesuaikan dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan tinggi. Kedua, denyutan atau pulsa frekuensi radio dikenakan pada tingkat menegak kepada garis medan magnet agar sebagian nuklei hidrogen bertukar arah. Ketiga, frekuensi radio akan dimatikan
menyebabkan nuklei berganti pada konfigurasi awal. Ketika ini terjadi, tenaga frekuensi radio dibebaskan yang dapat ditemukan oleh gegulung yang mengelilingi pasien. Keempat yaitu laju pelepasan energi ini T bersifat khas pada berbagai jenis jaringan. Tulang yang lebih padat melepas energi lebih lambat dari otot. Yang kelima, energi yang dilepaskan ini menjadi sinyal yang dicatat dan diproses menggunakan transformasi Fourier yang kemudian diolah untuk menghasilkan citra. Kegunaan MRI. Yang pertama untuk diagnosa multiple sklerosis atau yang disebut dengan MS. Yang kedua diagnosa tumor. Yang ketiga diagnosa infeksi pada otak, tulang belakang, dan persendian. Yang keempat memvisualisasikan ligamen pada pergelangan tangan, kaki, dan pergelangan kaki. Yang kelima, memvisualisasikan sakit pada bahu. Yang keenam, diagnosa otot tendon. Yang ketujuh, mengevaluasi jaringan otot pada tubuh. Yang kedelapan, mengevaluasi tumor pada tulang, kista, dan penyakit hernia. Yang kesembilan, diagnosa stroke. Keunggulan MRI. Yang pertama, 1. Gambar yang dihasilkan lebih jelas serta dapat dilihat dari berbagai sisi tanpa melibatkan penggunaan radiasi. Yang kedua, memberikan hasil tanpa perlu mempreposisi pasien. Yang ketiga, tidak menggunakan kontras untuk sebagian besar pemeriksaan MRI. Yang keempat yaitu menciptakan gambar yang dapat menunjukkan perbedaan sangat jelas dan lebih sensitif untuk menilai anatomi jaringan lunak dalam tubuh, terutama otak, sumsum tulang belakang, dan susunan saraf. Kekurangan MRI. 1. Tidak semua orang dapat masuk ke mesin ini. Contohnya karena ukuran tubuh yang besar. Kedua, adanya penyakit klaustrofobik yang menyebabkan ketakutan yang berlebihan jika masuk ke dalam tabung. Yang ketiga, terdapat noise yang sangat berlebihan selama masa screening. Yang keempat, diharapkan kepada pasien agar tetap menjaga posisi tubuhnya selama masa screening. Yang kelima, MRI sangat mahal sekali, sehingga untuk melakukan diagnosa membutuhkan biaya yang besar. Yang keenam, peralatan yang digunakan juga mengalami interferensi sehingga mempengaruhi pola image yang dihasilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.